Minecraft The Survivors Book of Secrets Nerekte Deorsum Sufodito. Okay, means either you survive or you're not, but at least you try something. Terima kasih buat Egmont. Dan inilah ada kontennya, mulai dari briefing, combat on the home front, combat in the field, sampai debriefing. Minecraft. Langsung saja. Jadi buku ini berisi mengenai pengetahuan kolektif dari untuk para survivor, penyintas. Apakah kamu survivor atau underground group yang berusaha untuk survive, menjadi expert sambil berangan-angan, pernah dengar track begini, Minecraft permainannya seperti ini, ya kan? Ya, di sini di The Chief memberi kamu banyak bagian dan juga trik tips dan juga info-info mulai dari persiapan dan juga eliminasi, lokasi, dan juga pelatihan, termasuk hand to hand combat, perkelahian jarak dekat, melalui ide-ide yang berani dan juga invensional yang menciptakan sebuah direct manual book, ya itu yang di share oleh seorang leader yang bernama The Chief. Hats off to The Chief. Conventional weapons and armor, a survival expert essentials. Ya, ada di sini ada cuacanya agak panas. Membaca buku ini membuat badan menjadi cukup panas juga. Enchantments ini adalah rupa-rupa yang bisa dipakai untuk memperpanjang umur, termasuk diantaranya perlengkapan, senjata, panah, pedang, dan juga resource lainnya di berbagai aspek, seperti membuat musuhmu terbakar atau busurmu bisa untuk memukul, termasuk itu arrows, panah. Cheers, mate. Jadi dibuat sedemikian rupa menggunakan unsur-unsur mineral, material yang bisa kamu dapatkan, seperti glowstone dust, dan tripmu ke nether dengan glowing light yang agak menakutkan untuk bisa kamu tembakkan ya ke arah musuhmu. Spectral arrow crafting recipe, juga ada armor first impression, sama juga ini di upgrade menjadi dari senjata yang biasa-biasa saja menjadi senjata yang mematikan, bisa membunuh kill dalam jangka waktu 1-2 menit.
armor juga untuk baju kebal menggunakan enchanted diamond sebagai maksimum protection untuk dirimu, sehingga kau bisa terus bermain dan hidup di Minecraft World. Ini masalah personal statement, tapi sebenarnya kombinasinya adalah itu terserah pada kamu saja untuk menciptakan impressiveness bagi siapa saja untuk yang melihatnya. Misalnya juga ada perisai yang bisa menahan serangan menjadi 33%, sehingga kamu bisa bertahan. Dan juga salah satu benda-benda terbang tidak bisa membuat kerusakan pada dirimu, walaupun itu untuk membuatnya harganya juga tidak murah seperti ini. Yep. Practical munitions. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu tidak punya senjata? Plan itu adalah hal yang penting. Rencana harus matang. Bisa menggunakan apa saja yang ada di dekatmu, di sekelilingmu, seperti ember. Ya, ember bisa, kemudian ada tali pancing atau tantaran. Bahkan kau bisa memancing zombie menggunakan tantaran, bukan hanya ikan dan udang. Chicken eggs, telur ayam lebih enak digoreng kayaknya, atau dibuat roti telur. Tapi ya bisa buat senjata juga jika tidak ada senjata lain. Bukan snowballs ya, di daerah bersalju bisa menggunakan snowballs bukan hanya untuk bermain-main saja, tapi dengan suplainya yang endless dikelilingi oleh salju. Gunakanlah itu sebagai senjata bulat berwarna putih dengan ukuran sekepalan. Lempar keras-keras ke muka lawan. Ada juga pasir dan juga kerikil di daerah yang kering. Mau tidak mau harus sedikit banyak kau bisa membuat percikan api dari kerikil per kerikil, dan juga bisa membutakan lawanmu dengan menggunakan serangan pasir, butir-butir pasir. Jadi lebih ke arah ambush, di mana kamu bisa berusaha untuk menyerang secara tiba-tiba lawan-lawanmu menggunakan hal-hal yang tidak terduga. Terus ada weapon access and storage, jadi akses dan juga penyimpanan senjata. Scrambling around your inventory. Jadi kamu harus mengatur nih inventory kamu, rak menu itu harus diatur sedemikian rupa supaya kamu tidak bingung. Ya, grup buatlah diklasifikasikan sesuai mengenai urutannya dan juga sesuai dengan jenis kelaminnya. Sepertinya begitu. Ada ender chest ini memang khusus buat barang-barang yang berasal dari negeri ender. Bisa untuk menduplikasi ataupun juga membuat menjadi lebih banyak dan juga menjadi lebih mahal, seperti halnya juga obsidian dan juga Eye of Ender. Kamu pasti tahu, kalau kamu penggemar Minecraft pasti kamu tahu. Saya saja yang bukan penggemar Minecraft saja tahu, karena saya baca buku ini, maka saya belajar. Kamu juga rajin-rajin belajar. Seperti ini contohnya. Kita lanjut lagi ke bab berikutnya. Ada combat on the front home, lewat kata-katanya yang sangat terkenal, Civis.
Pacem Parabellum. Kalau kamu ingin berperang, maka kamu sebelumnya harus berdamai. Kita akan lanjut kembali. Ada defensive features. Defensive features ini sebuah sistem yang mana diperuntukkan untuk expose, membuat malu para penyerangmu. Ada cobweb chamber yang berisi banyak sarang laba-laba, sehingga para penyerangmu jadi kesulitan bergerak dan keluar pelan-pelan sambil bersungut-sungut. Ada zombie chamber, booby trap lainnya yang berisikan zombie yang akan memangsa musuhmu hidup-hidup apabila mereka salah masuk. Ada lava pit. You know what's happening on lava, like the floor is lava, so yeah, either you jump, save yourself or die. Ada piston chamber yang kalau terinjak akan dengan segera aktif dan menjepit, memusnahkan lawanmu, entah ia jatuh ke bawah, teman terjepit ataupun terlempar. Pokoknya yang jelas menyakitkan musuh-musuhmu. Skeleton dan spider chamber ini gabungannya. Apa yang terjadi kalau masuk ke sana? Pikirkan sendiri. Soul Sand and Ice Floor, ini bagus juga, cedekia. Ada Soul Sand dan Ice Floor sebagai bagian dari Soul Sand, bagian dari perangkap. Ada Spider Pit. Spider Pit ini akan membuatmu menjadi dipenuhi oleh laba-laba, bukan cuma jaringnya, dan mengamankan perimetermu dari orang-orang yang tidak diundang. Erroran
Kalau kamu cepat seperti Flash bisa lewat, tapi kayaknya tidak mungkin, hampir tidak mungkin melewati jebakan ini. Dan kelihatannya menyakitkan, bukan? Trap chest lava pit ini lengkap ini, seperti halnya juga ini trap chest and portal pit. Kamu akan jatuh ke dalam lubang jebakan tak berujung. Ibaratnya kamu akan teringat 300, kan? This is Portal, this is Minecraft, asshole. And you're dead. So the score is you, kamu 1, penyerang 0. Yeah. Lanjut lagi, ada base layout. Kalau kamu yang bangun base seperti yang sudah kita bahas, tapi tidak dioperasionalkan, belum, pikirkan layoutnya, kontennya untuk sebagai tempat kamu persiapan untuk survive. Ini mungkin bisa menginspirasi kamu semua. Arsenal Production and Workshop, ada tempat bikin senjata dan juga workshop. Lengkap nih, bukan cuma buat senjata aja, bisa buat workshop yang lain. Bukan workshop kumpul-kumpul atau abal-abal ya. Ini set the crafting workshop like this. Nice. Ini ada bagannya, layout. Agak susah nih saya membuka bukunya. Saya minta bantuan kaki saya sendiri. Suasana outdoor yang cerah membantu saya menciptakan konten yang cerah pula dan bermanfaat buat otak Anda. Ada beacon benefits. Ini sangat mahal, ini investasi mahal, dan juga memiliki ukuran yang sangat besar sebenarnya, tempat yang besar, like pyramid or something. Tapi yang jelas segala macam hal-hal yang magical, bermanfaat, dan crafting features serta sumber daya seperti nether star, obsidian, glass, untuk melawan bos-bos jahat, dan juga untuk menciptakan strategi pertahanan yang bagus. Bisa dilakukan dengan cara ini, membuat piramida. Ini ada level-levelnya di sini, kamu bisa lihat. Dan level block ada 20. Untuk level 1 ada 30 sampai 40, level 2, 3 sampai 50. Kamu juga bisa bikin piramid lebih dari 1 sepertinya. Jangan pelit, jangan sekek. Selagi bisa bikin saja. Hampir saya rusakkan bukunya, sorry. Recovery room ini ya, ada tempat tidur, ada rak-rak, tempat menyimpan makanan juga. Terus ada ini jari saya, tangan saya, sorry. Ada kotak musik box, jukebox untuk merelaks. Terus kamu bisa membangun juga kitchen and farm, penting itu. Crop farm itu penting untuk menanam segala macam sayur-sayuran seperti wortel, juga kentang, beetroot, dan juga sugarcane atau tebu. Seperti ini sekarang saya sedang sudah membangun lahan untuk saya pakai sebagai farming. Seperti itulah. Ada sustainable oak tree orchid yang bisa memberimu apel, semacamnya buah. Grade fertilizer juga, bone meal perlu dari tulang-tulang, livestock seperti animal farm juga perlu, di mana kamu bisa memelihara chicken, cows, pigs, sheep, juga supply dari daging, telur, susu, dan juga kuda buat transportasi. Jangan lupa dipelihara dan dibiarkan ya, karena itu penting buat kamu. Dan juga jangan lupa bikin kue, karena kamu semua pasti suka kue kan, barang-barang yang manis-manis pasti semua suka.
Lanjut lagi, waktu dinding-dindingmu dibobol oleh maling-maling dan juga para penjahat, bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu perlu ini secret storage room, jadi segala sesuatunya tetap bisa tersimpan dengan aman walaupun sebagian lagi dicuri. Terus tambah lagi tempatnya harus strategik dan juga perlu tempat yang mantul istilahnya, mantap betul supaya aman tentram, kamu tidak kehilangan hal-hal yang istilahnya penting buat dirimu, buat kelangsungan hidup kamu. Satu lagi adalah panic room. Panic room ini fungsinya sangat bagus sekali. Ini adalah pertahanan akhir saat kamu sudah terdesak, semua dinding, lantai dan juga ceiling semuanya babak belur diserang musuh. Bagaimana cara kami menyelamatkan beberapa blok obsidian tanpa melewati pintu depan? Bagaimana cara menyembunyikan dan menyimpan sisa-sisa daripada sumber daya yang masih kau butuhkan untuk hidup berkelanjutan di masa yang akan datang atau di hari-hari ke depan? Inilah dia solusinya buat Anda, sesuai melalui yang bisa kita simak dan dapatkan pengetahuan dan infonya dari buku ini. Ya, Minecraft is the best. Jangan lupakan, Minecraft is the best. Ya, dengan saya tempat yang agak rindang. Lanjut yang tadi, ada zombies. Threat levelnya 2, moderate. Homefront strategis. Untuk zombie ini kamu bangun aja semacam kayak palet yang bikin mereka tidak bisa bergerak, hanya di satu sisi saja, palet yang buntu, sehingga tetap berjaga-jaga untuk dirimu sendiri dan juga bisa dipakai sebagai senjata atau booby trap untuk musuh-musuh yang coba untuk menyusup. Kata lagi saya ngomongin zombie tegang, ngomongin creature jahat tegang. Ada field strategies, bangun blok-blok tinggi yang bisa menyelamatkan kamu dari ancaman musuh, membuat kamu lebih tinggi posisi. Terus ada skeleton, threat level 2 alias moderate. Homefront strategisnya sama juga seperti halnya zombie. Jadi brainless boneheads. Ini para tengkorak ini bisa membunuhmu dengan gampang, tapi gak usah dibunuh juga, cukup diperangkap saja sebagai booby trap. Tapi kalau bisa di luar ya, jangan di dalam, dangerous. Nah, kadang-kadang bisa menggali loh, seperti tikus mondok atau piara anjing banyak-banyak, maka anjing untuk akan mengejar-ngejar mereka. Ya, mengejar skeletons. Build strategis, selalu buka kuping, dengar, cek sekeliling, itu saja, supaya jangan biarkan mereka mengganggu dirimu atau mengancam. Slime, malu-malu kotak-kotak kecil-kecil. Juga threat level 2, moderate. Slime ini suka sekali mengikuti orang yang mereka sayangi atau mereka suka, atau mungkin mereka membunuh, mereka bunuh. Tapi yang jelas gampang-gampang susah. Mereka cute tapi berbahaya juga kalau terlalu banyak. Kadang-kadang bisa membunuhmu perlahan dengan menabrak-nabrakan dirinya yang seperti jelly. Sebaiknya kamu siapkan 2 blocks, jadi tempatnya lebih tinggi biar mereka tidak bisa menjangkau kamu. Saja di luar dari kamu punya pagar mungkin. Itu saja kayaknya dari saya mengenai slime.
Silverfish, threat level 2, alias moderate. Homefront strategis. Silverfish ini seperti kutu-kutu berukuran ya tanggung lah, berukuran tanggung. Saya ada di dalam tapi saya tidak mau keluarkan, sangat dangerous sebenarnya, berbahaya. Pay attention. Gunakan cara yang paling mudah, infested area menggunakan TNT ya, tapi ada juga cara yang lebih susah di underground base, biasanya di dalam tanah, di blok. Kamu tetap blokir mereka dan simpan piara mereka sebagai senjata makan tuan untuk musuh. Endermite ini seperti kutu-kutu dari negeri Ender, threat level 2, moderate. Gunakan soul sand untuk menjaga perimetermu. Mereka kadang-kadang bisa tenggelam dan juga sesak napas ya. Di homefront strategis, sementara di field strategisnya adalah selalu gunakan TNT. Guardian, threat level 2, moderate. Homefront strategis, kalau kamu tidak berkemah atau tidak berada di area lautan, nggak ada masalah sebenarnya. Guardian ini kan seperti ikan amfibia yang berspiky. Build strategisnya adalah mereka menyukai gelembung air, jadi kalau bisa mungkin tahan napas atau sembunyi, tapi kalau bisa larikan dirimu segera, jangan biarkan dirimu berada di dekat Guardian ikan ini. Entahlah, tidak untuk dikonsumsi kayaknya, maybe ya. Atau gunakan pedang diamond sebelum masuk ke dalam area, masuk menyebur ke lautan. Cave spider, laba-laba gua, threat level 2, juga moderate. Pokoknya hati-hati dengan daerah underground dan juga abandoned shaft. Apa istilahnya? Gua-gua dan juga ladang-ladang bekas galian yang sudah ditinggalkan, itu banyak sekali tuh spawning, banyak hidup dan berkembang biak di sana. Build strategisnya cari spawnernya, tempat untuk membiakannya, dan hentikan secepatnya. Kayaknya itu langkah yang tepat. Wah, sepertinya ada cave spider datang. Saya akan hadapi dia secepatnya kalau dia mengancam. Ada spider juga, level 2, moderate. Pokoknya yang pasti kasih aja kaktus di depan rumahmu sebanyak-banyaknya untuk mengurangi trap daripada makhluk ini. Cacti-wall ya, sebutnya Cacti-wall. 2 blocks deep, bisa juga di field strategis underground. Dan pukul, sikat perutnya, itu bagian terlemah daripada spider. Ingat itu, stabilo garis bawah. Spider jockey ini adalah makhluk yang menunggangi laba-laba. Disebut apa? Spider jockey. Level threat sama juga 2. Piara serigala banyak-banyak. Kayaknya akan mengurus makhluk laknat ini. Menggigit dan menerkam dan mengusir, mengenyahkannya. Sama, semuanya adalah menggunakan teknik yang sama untuk membuat mereka kabur. Nah, Enderman level threat 3. Wah, ini level threat 3. Enderman, si makhluk hitam jangkung yang mengancam perimeter, karena yang berbahaya adalah Enderman ini
mendekat dan bisa melakukan teleportasi. Jadi kamu perlu untuk belajar memanah cepat, tapi juga kamu harus berhati-hati untuk tidak diembus dari belakang oleh makhluk ini. Wait. Chapter selanjutnya, Combat in the Field. Vidimus, Visimus. Artikan sendiri, karena saya juga akan memberitahu kamu di akhir video. Kalau kamu penasaran, cari sendiri. Ada owning the overworld. Overworld ini adalah bagian dari potential areas mining, juga recon mission. Itu berhubungan semua, dan juga menyelamatkan hidup. General Recon Mission. Nah, ini general ini kamu biasanya akan masuk ke dalam gua-gua, caves, dan akan bertemu dengan spider caves, zombies. Mencoba untuk menelusuri, mengeksplorasi abandoned mineshaft. Ya, saya bau sekali kotoran hewan-hewan di dekat sini. Sungguh mengerikan. Saya harus hati-hati dalam langkah sambil presentasi. Seperti ini, kamu bisa menemukan jurang, juga kolam lava yang sangat berbahaya sekali. Ada juga village. Kadang-kadang kamu menemukan village lengkap seperti ini. Ada farming, ada kebun, ada rumah-rumah, dan ada villager yang selalu dengan bungulnya berkata ya, seperti itulah. Tapi mereka penolong yang baik. Juga mereka dilengkapi dengan buku-buku yang bisa dibaca. Ya, kalau kamu sedang tidak beruntung, kamu akan menemukan sisi-sisi tergelap di pinggiran desa itu. Raiding enemy base, ini penting juga nih. Punya keberanian, lakukan. Jangan pernah ragu. Serang balik tempat musuh-musuhmu, karena mereka melakukan hal yang sama terhadap tempatmu, ya kan? Jadi tidak ada salahnya untuk menyerang balik. Know your enemy. Betul sekali. Hostile mob. Mulai dari saya akan coba ungkap ini sedikit demi sedikit banyak di tempat yang lebih representatif lewat buku ini. Aduh, berisik sekali manusia-manusia ini. Tapi tidak apa, saudara. Mereka belum tahu aja kalau ketemu Enderman bagaimana, ya kan? Ini persiapan bagus nih untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin saja mengancam keselamatan Anda. Hellraiser, sebuah film horor yang bukan fantasi, tapi adalah realita, sangat berdarah-darah. Beda dengan Minecraft. Minecraft ini adalah game untuk semua umur. Semua senang Minecraft. Terima kasih Mojang, terima kasih. Lanjut lagi. Untuk menghadapi Enderman adalah build strategiknya adalah pakai pumpkin, pakai labu. Kami bisa melihat mereka dengan labu itu. Masa sih? Ini urban legend atau memang facts? Tapi ya mungkin saja. Build to blocks high emergency Enderman shelter. Jadi ada Enderman shelter. Nanti akan saya tunjukkan seperti ini. Dia tidak bisa masuk karena dia tinggi sekali. Dia tidak bisa nunduk karena itu keperluannya. Ada witch, penyihir. Threat levelnya juga 3. Witch, hidung bengkok. Dan juga di Minecraft ini adalah rata-rata jahat
atau keji. Front strategisnya adalah jika mereka ada mendekati basemu, bersiap-siaplah kamu menunggunya di tempat yang tinggi. Threat level 3 substantial ya, which seperti yang juga Enderman substantial. Level 3 pretty much immune to any kind of Yep. Kita lanjut lagi. Dari tadi penyihir itu strateginya adalah jangan gunakan api atau lava, percuma. Yang betul adalah kamu harus menyerangnya, strike using your sword, ya, jarak dekat. Kalau mereka tidak mengganggu, biarkan. Tapi kalau mereka mulai menyerangmu, lawan. Selanjutnya, ini adalah level-level yang makin meningkat. Elder Guardian, terus Creeper, dan nah itu dulu adalah Elder Guardian dan Creeper. Dua-duanya itu adalah level 4 severe, dangerous, sangat berbahaya. Elder Guardian itu biasanya menyerang di underwater ocean. Dia menggunakan pilar sebagai penangkis serangan-serangannya, terutama sinar matanya. Itu kamu bisa lakukan, dan juga kamu bisa mendistract yang lainnya untuk tidak melakukan serangan kepada dirimu. Ya, something like that. Creeper, makhluk hijau berkaki 4 yang suka merayap-rayap dan menyerang tiba-tiba, dan yang lebih berbahaya lagi, dia akan meledakkan dirinya, mengadakan sekelilingnya juga hancur lebur semua. Berbahaya sekali. Mereka takut dengan kucing. Jadi tidak ada alasan lain untuk tidak memelihara kucing untuk mengatasi creepers. Serangannya sangat berbahaya, tapi bisa diatasi dengan hewan furry fluffy kittens. Menyelamatkan jiwamu secara utuh dari serangan creeper adalah tidak menggunakan peledak juga. Boleh sih, tapi yang pasti cara yang lebih murah adalah piara kucing, karena kucing akan mengusir mereka secepatnya, bagaikan mengusir tikus. Kalau ada ledakan, coba diblok atau lari sembunyi. Buat perangkap untuk menangkap creeper, karena mereka bisa meledak kapan saja mereka mau. Satu tarikan napas, kabum. Jadi hati-hati. Terus ada The Wither, ya, levelnya adalah level 5 critical boss mob, yang termasuk dalam boss mob. Jangan pernah membiarkan Wither di lokasi kamu, di base kamu, karena itu adalah bad idea. Terus terang, lebih baik lari, sembunyi. Terus ada kalau di luar area kamu, di outdoor, pastikan ada obsidian pit yang valuable untuk mengatasinya. Kayaknya itu akan mengunci dan mengurung mereka, atau mereka tertarik dengan hal itu. Lakukan serangan-serangan yang diperlukan untuk mengatasi this critical boss mob level 5 yang disebut The Wither. Nanti saya tunjukkan gambarnya seperti ini. Ini dia, berkepala 3 dan terbang-terbang, mirip kuyang seperti ini ya, tapi dia berjenis kelamin laki-laki atau pria ataupun entahlah. Jadi pastikan kamu mempunyai jarak yang cukup untuk melakukan serangan, terutama menggunakan panah, arrow is good, arrow and bows, crossbow or something, dan juga dengan melemparkan enchantment yang memiliki ketajaman serangan yang memproduksi hasil yang bagus untuk kamu mempertahankan diri. Ya, jangan juga kamu bisa bawa serigala-serigalamu dan the golems, ya, snow and iron golems
untuk sebagai teman berperang melawan ini si kepala tiga ini, karena sangat dangerous sekali kepala tiga ini. Saya pernah menghadapinya dan saya gagal beberapa kali. Sebenarnya saya berhasil membunuhnya, tapi setelah itu gamenya crash. Ada juga section lain, player versus player combat on the offensive. Ada one on one battles ya. Ini kamu bukan melawan komputer atau melawan artificial intelligence, tapi melawan temanmu sendiri atau adikmu sendiri yang bandel-bandel, atau juga temanmu yang ngaco, yang nakal mungkin. Atau kalau kamu online main, kamu ketemu seseorang yang mau membuli kamu, nah lawan aja itu, nggak apa-apa. Di sini Minecraft menyediakan lahan tempatnya untuk melakukan itu. Yang penting kamu harus siap sedia lahir batin untuk bermain Minecraft, karena kalau tidak akan nyaman bermain Minecraft. Walaupun harus bermain seorang diri, tapi lebih baik ada lawannya. Harus ada lawannya, bukan sing ada lawan. Ya, bagaimanapun caranya, kamu pasti akan coba untuk berusaha dari info-info yang sudah saya berikan ini, menciptakan kreasimu sendiri di duniamu ataupun di dunia orang lain. Yang pasti jangan lupa untuk makan, karena membuang makanan itu adalah mubazir. Kamu perlukan untuk energi, seperti halnya juga pork chops, juga fruits, apalagi kalau dapat golden apple. Wah. Terus ada permainan yang memerlukan require small groups, mungkin beberapa 3-4 orang bermain dengan posisi lawan kawan, ataupun juga sekedar eksplorasi ke gua-gua tergelap yang kamu temukan di area-area Minecraft World Realm seperti ini. Saya yakin mengasihkan juga. Ada large group tackling enemies player, jadi berhadapan-hadapan dengan musuh atau menghadapi grup lain sekitar 10 orang mungkin ya, dengan menciptakan section fungsi-fungsi. Ada pemanah, archer, potion lovers, pencipta, pembuat potion, ada juga small numbersnya sebagai juggernaut, heavily backup players, penyerang, infantry dan stuff, so something like that, maneuver, regular elements, upper handed, dan juga segala sesuatunya harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, walaupun bermainnya tidak perlu sesingkat-singkatnya. Itu saja untuk saat ini. Madness. This is the internet!